Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 11 MIPA, SMA 6 Jakarta, kita ketemu masih pada KD 5, yaitu Komite Dasar yang terakhir. Sebelum 2 minggu yang lagi, kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita masih bicara suhu dan kalor. Kalau kemarin kita bicara suhu, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tentang kalor. Sudah siap? Maka mari langsung saja masuk ke materi. Tentang kalor. Ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, beberapa pengertian. Pertama, kalor merupakan energi panas suatu zat. Kemudian satuan kalor adalah joule, bisa juga ada satuan lain kalor yaitu kalori. Di mana 1 joule sama dengan 0,24 kalori dan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Ada definisi kalor jenis, bahwa kalor jenis sama dengan banyak kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 Kelvin. 1 kg zat sebesar 1 Kelvin, maka C sama dengan Q per M delta T, atau Q sama dengan MC delta T. Semua bisa dipahami. Kemudian ada pengertian konsep yang lain, kapasitas kalor. Ini sebenarnya C besar, tadi C kecil. Banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 Kelvin. Ini tidak ada 1 kg-nya. Berarti C besar Q per delta T. Sehingga Q sama C kali delta T. C besar delta T atau C besar dengan M kali C kecil. Kemudian ada yang disebut dengan kalor laten, yaitu banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat. L sama Q per M atau Q sama M kali R. Ini bisa kalian lihat. Nah, kemudian keterangan-keterangannya dari ini, kita bisa melihat bahwa Q adalah kalor sama joule, M adalah massa 1 kg, delta T adalah perubahan suhu atau T2 min T1, 1 derajat Celcius atau Kelvin. C kecil kalor jenis zat sama joule per kilogram derajat Celcius. C besar kapasitas kalor sama joule per derajat Celcius, joule per Kelvin, tidak pakai kilogram. Ada kalor laten. Apa kalor laten? Yaitu bisa kalor lebur, bisa kalor beku, bisa kalor didih, bisa kalor uap, 1 joule per kilogram. Jadi kita ini menggunakan satu simbol saja daripada nanti banyak menghafalkan banyak simbol. Kemudian pengaruh kalor pada zat. Perubahan wujud zat. Ada berapa wujud zat? Ini ada padat, cair, dan gas. Nah, kalau dari padat ke cair namanya mencair atau melebur. Ini memerlukan kalor. Kalau dari cair ke padat namanya membeku, ini melepas kalor. Padat ke gas namanya menyublim. Ini juga memerlukan kalor. Sedangkan dari gas ke padat itu juga menyublim atau melepas sebaliknya. Kalau cair ke gas disamakan menguap, ini memerlukan kalor. Kalau gas ke cair itu mengembun, itu melepas kalor. Saya yakin ini di SMP sudah pernah kalian pelajari skema begini. Baik, berikutnya. Nah, pengaruh kalor pada zat misalnya, ini kita misal pada air. Di sini suhu di bawah 0 zat ini min T itu masih berbentuk es padat. Kemudian saat di sini proses mencair. Di sini sudah berubah jadi cair yaitu berbentuk air, diproses menguap, di sini sudah berubah uap. Jadi dari padat sampai menjadi uap. Perlu kalian pahami di sini, dari saat es masih berwujud es min T sampai ke mencapai suhu 0 itu saat ada kalor, suhunya naik dulu, maka kisaran MC delta T. Saat grafiknya ini ke sana, MC delta T. Jadi kalau yang diterima dengan menaikkan suhu zat sampai suhu 0. Nah, pada suhu 0 ini ada proses mencair. Di padat berubah jadi air. Maka Q-nya M kali L karena kalau yang digunakan untuk mengubah wujud, tapi suhunya tetap pada 0 derajat. Ini untuk air. Sudah semua es melebur atau mencair, saat diberi kalor maka airnya naik suhunya. Maka rumusnya kalau yang diterima untuk menaikkan suhu maka MC delta T lagi. Nah, sudah sampai suhu 100 derajat Celcius, airnya akan proses menguap. Di sini ada proses penguapan atau mendidih, proses berubah dari air ke uap. Maka saat di sana itu Q-nya M kali L. Kalau yang digunakan untuk mengubah wujud zat, tapi suhunya tetap 100. Begitu semua sudah berubah jadi uap, air, maka saat diberi kalor, ini digunakan untuk menaikkan suhu gas, maka menjadi MC delta T lagi.
Sehingga kita lihat grafiknya saat berubah suhu mc delta T berubah wujud ml, suhunya tetap, kemudian suhunya berubah, ini mengubah wujud, suhunya tetap. Ya gampangnya grafiknya nanjak itu macet, kalau grafiknya mendatar berarti mulus ml, macet mc delta T, mulus ml, begitu, untuk memudahkan mengingatnya. Ini kita gunakan contoh air sehingga suhunya ini 0 ini saat proses suhu titik lebur atau titik beku. Di sini 100 derajat itu titik didih atau di sini titik embun, begitu. Sedangkan nanti kalau dari es berubah jadi uap di mana, maka tinggal kita jumlah Q-nya di sini, tambah Q di sini, tambah Q di sini, tambah Q di sini, tambah Q di sana. Nanti dihitung jumlahnya berapa. Nah, sekarang kita bicara asas Black. Apa asas Black? Asas Black adalah bila ada dua zat berbeda suhu dicampur, maka zat yang suhu tinggi akan melepas kalor sebesar kalor yang diterima oleh zat bersuhu rendah sampai dicapai suhu kesetimbangan, itu intinya. Jadi bila ada dua zat berbeda suhu dicampur, maka zat yang suhu tinggi akan melepas kalor sebesar kalor yang diterima oleh zat bersuhu rendah sampai akhirnya nanti dicapai suhu yang sama atau suhu kesetimbangan. Sehingga Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Itulah asas Black. Berikutnya perpindahan kalor. Masih ingat perpindahan kalor ada berapa? Ya, perpindahan kalor yang pertama adalah konduksi. Maka perpindahan kalor pertama diikuti perpindahan materi. Ini misalnya kalian masukkan sendok di air panas, maka ujung yang kalian pegang itu juga nanti akan menjadi panas, meskipun materi-materi dari sendok tidak ada yang berubah. Nah, perumusannya adalah daya. Konduksinya adalah Q per T, energi kalor per waktu, sehingga kalau dirumuskan ini K A delta T per L. K adalah konduktivitas termal kali luas kali perubahan suhu per waktunya. Konveksi merupakan perpindahan kalor dengan diikuti perpindahan materi. Ini misalnya kalian memanaskan air, maka air yang panas itu nanti akan naik di permukaan, yang di permukaan suhunya lebih rendah akan turun begitu. Itulah terjadinya apa? Konveksi. Jadi perpindahan kalor diikuti dengan perpindahan materi. Sehingga rumusnya H Q per T, tapi di sini tidak ada panjang, maka H sama dengan H kali A kali delta T. Kemudian yang berikutnya, kalau kalian ingat konveksi itu bagaimana terjadinya angin darat, angin laut, itulah konveksi. Kalau ada konveksi paksa itu ada, yaitu kalian menghidupkan kipas angin, maka materi-materi dari udara di dalam ruangan akan berpindah karena dipaksa oleh kipas angin. Berikutnya, kalau kita lihat adalah tentang radiasi. Radiasi merupakan kalau secara pancaran atau tanpa merupakan zat perantara. Misalnya kalian mendekatkan tangan kalian di dekat lampu, akan terasa panas. Itu bukan itu hasil dari pancaran lampu. Atau kalian menggunakan api unggun, itu yang kalian manfaatkan adalah pancaran panasnya. Rumusnya adalah daya radianya adalah E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Contohnya, E adalah emisivitas, sigma adalah ketetapan Stephen Boltzmann, A luas, T adalah suhu mutlak. Saya keterangan seperti ini. H itu daya konduksi, konveksi atau radiasi, satuannya buat. K koefisien konduksi termal benda, satunya ini. H koefisien konveksi termal benda, satuannya ini. Emisivitas benda atau tingkat kehitaman benda, itu nilainya antara 0 sampai 1. Kalau 0 berarti putih sempurna, kalau 1 berarti hitam sempurna. Sigma ketetapan Stephen Boltzmann nilainya 5,67 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Bila perubahan suhu dalam derajat Celcius, T adalah suhu mutlak dalam Kelvin, di mana kalau T-nya dalam derajat Celcius ditambah 2,3. Ingat, kemarin pembagian skala Celcius dengan Kelvin itu sama-sama 100, cuma bawahnya 0, Kelvin 273, atasnya Celcius 100, Kelvin 373, maka Celcius ke Kelvin tinggal ditambah 273. A luas permukaan, karena L panjang benda. Kita langsung masuk ke contoh soal, biar untuk belajar lebih mudah, karena materinya sudah selesai sampai itu. Contoh soal yang pertama seperti ini. Kita diminta menghitung kalau jenis zat, kalau ada seperti ini. Maka diketahui data seperti ini, tanya C-nya. Maka C sama dengan apa? Q per M delta T. Hasilnya adalah ini. Silakan dihitung. Semoga angka-angkanya benar. Dan soal kedua.
Soal kedua seperti ini. Terus sekian dicampur dengan es yang massa sekian dan sebagainya diketahui kalau jenis es sekian, kalau jenis air sekian. Ditanya massa airnya atau M2-nya. Massa air. M2 adalah massa airnya. Baik, untuk mengerjakan seperti ini kita bisa melihat bahwa dari asas Black dari yang tadi itu diketahui bahwa massa air kali C air kali delta air sama dengan MS kali CS kali delta TS. Massa air kan 4200 kali 10 min 0. Karena airnya suhu awalnya 10 sampai suhunya 0. Kemudian untuk S adalah massanya ini, CS-nya sekian. Suhu awal S adalah min 2, suhu akhirnya 0. Berarti 0 min 2 berarti dikali plus 2. Maka hasilnya seperti ini, jawabannya massa airnya adalah 0,4 kg. Soal yang ketiga ini, yang berikutnya adalah seperti ini. Ditanya Q-nya. Maka untuk jawabnya adalah seperti ini. Kita cari M-nya rho kali V. Seperti itu. Q-nya diperoleh 10⁻5 kalori. Kemudian ada soal berikutnya tentang konduksi. Penawan sekian, panjangnya 50 cm, ujung-ujung besi tersebut mencapai beda suhu 2 derajat jika koefisien konduksi besi 4,6. Berapakah keterlambatan kalori tiap detik atau daya konduksinya? Jawabannya seperti ini. Semoga angkanya benar. Nomor 5. Sebuah benda hitam. Sampai ini di mana? Nah, suhunya saat 27 dan saat ini. Saat 27 itu energi, bukan daya yang menjawab, berarti kita sudah tahu energi adalah daya kali waktu. Maka kita tahu T-nya adalah T1 300 Kelvin, T2-nya 400 Kelvin, W1-nya 110 Joule. Maka W2-nya berapa? Kita hitung seperti ini. Ini boleh saja H1, H2 boleh. Akhirnya muncul T1 per T2 pangkat 4. Angkanya seperti ini. Diboleh nilai energi radiasi akhir adalah 31,6 Joule. Ini soal yang ke-6. Soal terakhir, dua batang besi X dan Y disambungkan pada salah satu ujungnya. Pada ujung yang lain diberi panas dengan suhu berbeda. Panjang logam sama untuk besi, maka lipat, maka dengan suhu pada sambungan kedua logam. Nah, misalnya seperti ini. Ini panjangnya sama, luasnya sama sehingga bisa disambung. Ini suhu X ujungnya adalah 60 derajat, suhu ujung Y 30 derajat. Nah, suhu disambungkan berapa? Kita menggunakan HX sama dengan HY. KX A delta X per L, KY A delta Y per L. A dan L-nya tidak usah pakai pembeda karena sama, maka ini bisa dibagi A bagi A, L bagi L. Sehingga tinggal muncul KX L delta X sama dengan KY L delta TY. Ingat tadi KX 2 KY, maka KX-nya diganti 2 KY, delta T-nya adalah 60 kurangi T, karena dari tinggi pasti akan turun, sesuai asas Black. KY dari 30 akan naik, maka T min 30, sehingga bisa dihitung suhu sambungannya adalah 50 derajat Celcius. Semoga kalian bisa memahami hal ini. Silakan soal kuisnya dikerjakan dan langsung dikirim responnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mempelajari. Untuk pertemuan terakhir ini, silakan dilihat lagi. Semangat untuk belajar. Persiapkan pas pertemuan akhir semester ini sebaik-baiknya karena nilai kalian juga bagus. Sehingga untuk kesempatan mengikuti jalur undangan kalian bisa terbuka. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.